Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Teman-teman sekalian, apa kabar? Selamat datang di kelas PIK semester Gasal tahun ajaran 2020-2021. Insya Allah teman-teman selama satu semester ke depan kita akan belajar bareng begitu ya tentang PIK. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan beberapa sedikit materi pembuka. Nah, untuk di YouTube kali ini, mungkin nanti videonya akan saya bagi menjadi beberapa part seperti itu untuk agar teman-teman pada saat nanti streaming tidak terlalu berat ukuran videonya karena durasi yang cukup panjang begitu ya. Oke, kita mulai kuliah pada pagi dan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agenda pertama kita akan berdiskusi dan saya akan menjelaskan ke teman-teman sekalian tentang apa saja kontrak belajar selama satu semester di mata kuliah ini ya. Saya izin share screen. Insya Allah sudah muncul ya DM. Oke. Untuk terkait dengan pengenalan singkat terkait dengan mata kuliah PIK ini, mata kuliah PIK ini insya Allah adalah mata kuliah yang teman-teman angkatan 2019 ambil begitu ya, sehingga insya Allah ini adalah mata kuliah yang baru teman-teman ambil di semester 3. Mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian yang belum mengetahui atau belum pernah masuk kelas saya sebelumnya. Perkenalkan, Dek, saya Ajeng Yulianti Dolestari. Teman-teman bisa manggil saya Ajeng. Nah, nanti jikalau ada keluhan atau ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan materi-materi kuliah, baik di PIK maupun nanti di mata kuliah saya yang lain, teman-teman bisa kontak saya via HP, di WhatsApp, atau via email saya di aydilestari@ui.ac.id begitu ya. Oke, terkait dengan kontrak belajar, nah insya Allah untuk kuliah PIK pada kesempatan semester ini, karena qadarullah ada pandemi corona begitu ya, jadi pelaksanaannya insya Allah akan dilaksanakan secara 2 metode, secara sinkron ataupun asinkron. Nah, untuk sinkron, insya Allah nanti saya akan menggunakan media Zoom sebagai media untuk pembelajarannya. Nah, jika kuliah ini dilaksanakan secara sinkron, teman-teman insya Allah nanti pelaksanaannya akan sesuai dengan jadwal. Jadi untuk PIK kelas C adalah hari Senin dari jam 7 sampai setengah 10, sedangkan untuk PIK kelas D insya Allah dari jam 9.25 sampai 11.25 begitu. Oke, nah ada pun selain sinkron nanti kuliah PIK pun juga kadang-kadang kita akan laksanakan seperti sekarang ini, yaitu asinkron. Untuk media asinkron nanti banyak banget sih sebenarnya media yang akan saya gunakan, antara lain YouTube seperti yang teman-teman laksanakan sekarang, kemudian narrated Microsoft PowerPoint, ataupun nanti penugasan mandiri yang saya akan posting di Google Classroom. Nah, untuk pelaksanaan kuliah asinkron, teman-teman bisa melaksanakan itu secara fleksibel dan pelaksanaan kuliah pun nanti bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan sinkron. Nah, terkait dengan kontrak belajar selama proses kuliah berbasis daring pada semester hari ini, semester sekarang, saya hanya meminta teman-teman untuk senantiasa wajib mengikuti kuliah, baik kuliah saya ataupun kuliah yang lain, dosen yang lain dengan baik begitu ya, baik secara sinkron maupun asinkron. Kemudian teman-teman juga saya minta untuk senantiasa mengerjakan tugas yang kami berikan, karena memang kalau daring kan memanfaatkan penugasan itu memang salah satu asesmen yang bisa diukur begitu, Dek,
terkait dengan pemahaman teman-teman atas pelajaran yang kami berikan begitu. Sehingga saya secara pribadi meminta teman-teman untuk senantiasa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dengan baik dan benar begitu ya. Nah, selain itu juga karena media komunikasi kita hanya sebatas media online saja, jadi saya minta pun teman-teman juga aktif, lebih aktif lagi mengakses Google Classroom dibandingkan pada saat teman-teman semester 1 dan semester 2 yang mungkin membuka Google Classroom hanya beberapa saat pada saat kuliah itu dibutuhkan begitu ya. Jadi saya harap itu sih untuk kontrak belajar terkait kuliah secara daring ini. Nah, terkait dengan SAP, ini nanti akan berhubungan dengan beberapa capaian mata kuliah untuk PIK. Nah, sekarang saya izin untuk melakukan share screen terkait penjelasan satuan acara perkuliahan untuk proses industri kimia. Saya besarkan dulu biar nanti teman-teman fokus ke kolom 1, 2, 3, 4 ya. Nah, secara umum, apa tuh sebetulnya manfaat begitu teman-teman diminta untuk mengambil mata kuliah PIK ini di semester 3. Intinya untuk mata kuliah ini sebenarnya akan membuka wawasan teman-teman sekalian tentang bagaimana toh sebetulnya prosedur-prosedur yang ada atau prosedur-prosedur yang berlaku pada suatu industri proses kimia. Nah, ini sangat penting begitu teman-teman tahu di tahapan tahun kedua karena PIK ini nanti akan menjadi dasar pengetahuan teman-teman gitu untuk mengambil mata kuliah setelah PIK. Jadi nanti di PIK kan insya Allah nanti beberapa bahan kajian di mata kuliah ini antara lain adalah jenis-jenis industri kimia, kemudian proses pada industri kimia, kemudian diagram alir proses, begitu. Ini 3 bahan ini saja akan menjadi dasar utama teman-teman untuk mengetahui atau sebagai dasar utama ilmu pada saat teman-teman mengambil mata kuliah di semester selanjutnya. Untuk diagram alir proses adalah tentang asas teknik kimia 2 yang berkaitan dengan neraca massa, neraca panas, itu juga penting banget teman-teman ketahui apa tuh sebetulnya diagram alir proses, fungsinya apa, itu sebelum teman-teman masuk mengambil mata kuliah asas teknik kimia 2. Lalu untuk proses jenis-jenis industri kimia, proses pada industri kimia, ini pun juga akan bisa dijadikan teman-teman sebagai dasar untuk pada saat besok mempelajari mata kuliah operasi teknik kimia yang berjenjang selama 3 semester ke depan. Begitu, ada OTK 1, OTK 2, OTK 3, begitu. Jadi materi-materi PIK di sini saya dan Bu Aryani bertugas begitu diberi amanah untuk memberikan wawasan di kulit luar begitu teman-teman terkait dengan apa saja pengetahuan-pengetahuan yang harus teman-teman ketahui dulu sebelum nanti menjajaki di mata kuliah yang lebih detail, lebih dalam pada saat pembahasannya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari insya Allah selama 1 semester adalah tadi pengenalan jenis-jenis industri kimia. Jadi sebelum UTS nanti akan ada 2 tahap gitu ya, sebelum UTS sama sudah UTS. Sebelum UTS nanti insya Allah teman-teman akan mempelajari tentang apa saja itu jenis-jenis industri kimia, kemudian apa saja proses-proses yang terjadi pada industri kimia, kemudian jenis-jenis diagram alir proses, kemudian proses-proses reaksi begitu yang ada yang terjadi di dalam industri kimia organik maupun anorganik. Selain itu nanti di minggu kedua teman-teman akan mempelajari tentang apa tuh pengertian dari pohon industri kimia, kemudian sedikit mereview terkait dengan stoikiometri pada industri kimia, kemudian unit-unit yang ada
di industri kimia, kemudian metode operasi pada industri kimia, dan pengendalian proses pada industri kimia. Seperti itu, jadi masih kulitnya banget begitu Dik tentang industri kimia itu apa aja, seluk-beluknya secara ringkas, secara menyeluruh itu seperti apa akan kita bahas di minggu pertama dan kedua. Lalu di minggu ketiga kita akan mencoba berlatih begitu dan mencoba berkenalan dengan beberapa analisis keuntungan untuk industri kimia. Khusus untuk di PIK nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara menganalisis keuntungan kotor beberapa hal di industri kimia. Lalu yang minggu keempat, yang pertama tadi proses-proses dalam industri kimia ini, insya Allah materi ini hanya memperkenalkan jenisnya saja dan lebih detailnya akan kita pelajari lebih lanjut di minggu keempat. Apa saja proses unit-unit yang ada di industri kimia seperti unit proses, unit operasi, seperti itu. Lalu kemudian unit penunjang pada proses industri itu apa saja, nanti kita akan bahas di insya Allah sebelum UTS. Dan setelah UTS, insya Allah nanti kami berharap bahwa sebelum UTS nanti teman-teman sudah setidaknya mengetahui apa tuh tahap-tahapan di proses industri kimia begitu, sehingga setelah UTS kita akan langsung masuk kepada proses-proses spesifik pabrik-pabrik kimia secara spesifik gitu. Salah satunya, insya Allah nanti kita akan membahas bagaimana mengolah gas alam dari sumur, begitu ya, dari sumur eksplorasi begitu, dari sumber eksplorasi gas alam itu nanti kita akan olah menjadi produk-produk yang sudah teman-teman ketahui, itu nanti gimana caranya soal kita akan bahas. Selain pengolahan gas alam, kita pun juga akan gas alam juga sangat berkaitan erat dengan industri petrokimia dan turunannya. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari gimana caranya membuat awalnya apa di NH3, amonia dulu, kemudian turunannya amonia nanti ada amonium nitrat, ada amonium sulfat, ada asam nitrat, begitu-gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan mempelajari bagaimana tuh proses industri produk-produk petrokimia dan turunannya. Gas alam sudah, kemudian industri petrokimia sudah, nanti selain itu kita insya Allah juga akan mempelajari secara singkat, nanti ada beberapa ada mata kuliah pilihan teknologi minyak bumi begitu ya, jadi di PIK ini kita akan secara singkat membahas tentang pengolahan minyak bumi. Kompleks sih memang kalau misal saudara atau teman-teman punya keluarga yang kebetulan bekerja di industri minyak bumi, unitnya akan banyak banget ini nanti insya Allah karena lumayan cukup banyak unit proses pengolahan minyak bumi, kita mungkin 2 minggu pertemuan begitu ya untuk membahas ini. Selain eksplorasi bahan tambang, dalam hal ini adalah sumber daya yang tidak terbarukan seperti gas alam, kemudian petrokimia dan minyak bumi, kita juga akan belajar begitu tentang bagaimana cara memproses belerang dan turunannya. Jadi belerang berarti mungkin turunannya ada asam sulfat. Nah, gimana caranya membuat asam sulfat? Insya Allah kita akan pelajari lebih spesifik nanti setelah proses pengolahan minyak bumi. Lalu selain industri sulfur dan turunannya yang asam sulfat tadi, kita juga akan membahas industri semen, apa saja nanti prosesnya, kemudian industri garam dan turunannya, industri natrium dan turunannya, dan kemudian kita akan berbicara tentang industri berbasis sumber daya alam terbarukan. Insya Allah nanti kita akan membahas teknologi pembuatan bioetanol dan biogas. Insya Allah seperti itu teman-teman. Jadi di PIK teman-teman insya Allah akan mempelajari lebih dalam terkait dengan apa saja tuh proses-proses kimia suatu produk spesifik
begitu tadi seperti semen, seperti asam sulfat, seperti gas alam, pengolahan minyak bumi, kemudian petrokimia dan turunannya. Selain itu, teman-teman juga diharapkan mengerti begitu ya dan memahami seluk-beluk terkait dengan proses industri kimia dan penunjang-penunjangnya dan materi-materi penunjangnya. Insya Allah itu untuk SAP-nya. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan dengan SAP yang tadi, maka saya secara spesifik membagi begitu pemahaman-pemahaman tujuan-tujuan capaian-capaian pembelajaran ini menjadi beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini nanti teman-teman membantu saya begitu untuk bisa mengadaptasi sistem penilaian untuk kurikulum yang baru 2020. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman 2019 yang sudah ambil kelas saya dulu gitu ya, saya kan sempat mengambil atau menghitung NA hanya dari presensi, penugasan, UTS, dan UAS saja begitu. Tetapi dengan adanya kurikulum yang baru ini, penghitungan untuk NA itu berubah begitu Dek. Jadi tidak hanya muatan UTS, UAS dan penugasan saja, tetapi nanti muatan-muatan untuk mendukung NA adalah kita ambil dari penilaian CPMK begitu. Nah, di PIK sesuai dengan SAP yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, insya Allah untuk CPMK ini akan terdiri dari 4 CPMK, PIK 1, PIK 2, PIK 3, tiga aja, PIK 1, PIK 2, dan PIK 3. Nah, apa aja itu? CPMK 1 atau PIK 3 ini bunyinya adalah seperti ini, mahasiswa dapat memahami tentang industri prospek kimia. Jadi, industri proses kimia di sini. Nah, bahan kajiannya, jadi untuk CPMK 1 ini nanti akan disupport begitu dengan beberapa bahan kajian, antara lain tadi jenis industri, diagram alir, kemudian proses industri kimia, stoikiometri industri, dan analisis keuntungan. Ini nanti insya Allah masuk ke CPMK 1. Nah, secara teknis nanti insya Allah teman-teman, untuk saya mengukur teman-teman memahami per CPMK itu nanti akan ada yang namanya pengukuran CPMK. Nah, bentuk pengukuran CPMK ini nanti di berbagai macam mata kuliah akan bisa berbeda-beda begitu. Bisa penugasan secara individu, bisa penugasan secara kelompok, mungkin bisa praktikum, bisa bikin vlog, kayak gitu-gitu ya. Nah, khusus untuk PIK di CPMK 1 ini, karena muatan bahan kajiannya adalah memang sifatnya eksploratif, begitu teman-teman bisa membaca referensi begitu, sehingga insya Allah pengukuran CPMK ini hanya terbatas pada penugasan individu. Jadi nanti saya akan memberikan tugas secara individu teman-teman berkaitan dengan bahan kajian yang sudah diberikan. Itu untuk CPMK 1, D. Lalu untuk CPMK 2, bunyinya adalah mahasiswa dapat memahami tentang proses-proses yang dijalankan pada industri kimia. Ini adalah muatan pada minggu ketiga sampai dengan minggu keempat, teman-teman. Jadi karena proses yang dijalankan pada industri kimia itu ada 5 sebetulnya 6 ya. Jadi penyimpanan bahan baku nomor 1, kemudian nomor 2 adalah penanganan bahan baku, yang ketiga adalah unit reaktor, yang keempat pemisahan produk, yang kelima pemurnian produk, yang keenam sebetulnya adalah penyimpanan produk. Jadi proses-proses yang dijalankan pada industri kimia itu ada 6, ditambah lagi satu tadi hal adalah unit utilitas. Ini adalah unit penunjang. Nah, bahan kajiannya lumayan cukup banyak begitu ya, sehingga saya kelompokkan jadi 1 di CPMK 2 atau PIK 2. Nah, untuk mengukur kepemahaman teman-teman terkait dengan PIK 2 ini, saya pun nanti akan memberikan penugasan individu terkait CPMK 2.
Terakhir, nah ini yang insya Allah akan saya ukur, kita akan pelajari bareng-bareng setelah UTS begitu teman-teman, yaitu mahasiswa dapat memahami tentang uraian proses berbagai macam industri. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, industri bahan kajiannya sebenarnya tidak apa ya terbatas pada ini. Nanti kita mungkin bisa fleksibel. Antara lain ada industri semen, minyak bumi dan turunannya, nitrogen dan turunannya, sulfur dan turunannya, natrium dan turunannya, industri gula dan industri pemurnian kelapa sawit. Nah, karena lumayan cukup banyak dan ini sifatnya juga bisa banget dijadikan sebagai mode untuk SCL, Student Centered Learning, maka pengukuran untuk CPMK ini nanti adalah penugasan kelompok. Jadi untuk membahas CPMK 3 atau PIK 3 ini nanti teman-teman akan saya bagi kelompok, kemudian kelompok ini nanti bertugas untuk memberikan presentasi begitu secara lengkap terkait dengan industri semen semisal. Jadi semisal kelompok A dapatnya adalah industri semen, maka apa tugasnya kelompok A? Nanti kelompok A menjelaskan ke kita, insya Allah nanti ini sinkron, teman-teman nanti ada presentasi secara live begitu, tentang apa saja industri semen, kemudian teman-teman akan menjelaskan tentang fungsi dari semen itu apa, kemudian bahan bakunya apa, kemudian tinjauan reaksinya seperti apa, kemudian alat-alat proses yang digunakan itu nanti seperti apa, dan kemudian fungsi dari bahan-bahan yang mungkin ditambahkan itu seperti apa. Insya Allah bisa teman-teman pelajari lebih lanjut nanti di referensi yang akan saya berikan setelah ini. Begitu. Jadi CPMK-nya ada 3, PIK 1, PIK 2, PIK 3. Nah, karena muatan dari CPMK ini bertingkat begitu, bertahap kepelikannya begitu, jadi kesusahannya, maka prosentase terkait dengan penilaian setiap CPMK untuk menopang nilai akhir pun juga berbeda. Jadi untuk CPMK 1 akan menopang nilai akhir adalah 20%, teman-teman. Sedangkan untuk PIK 2, 30% yang membahas tentang urut-urutan proses kimia tadi. Kemudian PIK 3 yang membahas tentang proses-proses di industri kimia secara spesifik tadi adalah 40%. Sehingga ditambah dengan presensi 10%, maka NA ini nanti akan terdiri dari 4 item ini, teman-teman. Jadi berbeda sama yang sebelum-sebelumnya, mungkin ada presensi UTS, UAS, nugasan begitu ya, tetapi untuk semester ini kita akan mendiskusikannya berdasarkan CPMK begitu. Nah, penilaiannya sama sih nanti insya Allah untuk peraturan baik di tingkat rektorat ataupun dekanat belum berubah seperti itu teman-teman. Untuk menstandarkan nilai A masih di 80 poin, sedangkan turun 1 grade itu akan turun 2,5 poin. Begitu. Nah, ini adalah terkait, saya ingin jelaskan tentang sistem penilaiannya. Jadi untuk sistem penilaiannya tadi kan kita tahu bahwa untuk CPMK 1 akan mengcover NA sebesar 20%. Nah, 20% ini nanti kita akan breakdown. Ada beberapa asesmen yang merupakan penugasan individu, ada beberapa asesmen yang akan saya tampilkan begitu di ujian, baik itu nanti di UTS ataupun di UAS begitu, Dek. Nah, ini adalah detailnya. Jadi CPMK 1 tadi mengcover 20% ya untuk NA. Nah, 20% ini nanti akan saya bagi. 60% ini nanti diambil dari nilai penugasan individu, 40% nanti akan saya ambil dari nilai pada saat asesmen UTS. Untuk CPMK 2 yang mengcover 30% dari NA, ini nanti 50% penugasan individu dan 50% nanti akan saya ambil dari asesmen soal ujian tengah semester. Sedangkan untuk penilaian CPMK 3 atau PIK 3 yang mengcover 40% untuk NA akhir, nanti terdiri dari 70% untuk
presentasi kelompok atau penugasan kelompok, dan 30% ini nanti untuk ujian akhir semester. Nah, sistem soal UTS-nya nanti mungkin teman-teman bisa cek gitu ya, bisa cek ke kakak tingkat kalian, paling ya model soal saya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa menebak begitu gimana model soal ujiannya. Nah, kebanyakan memang dari refleksi untuk mata kuliah PIK di tahun-tahun sebelumnya, untuk asesmen atau pada saat UAS ini kan kebanyakan nanti saya akan memberikan soal pilihan ganda, Dik. Pilihan ganda yang berkaitan dengan bahan presentasi yang sudah teman-teman akan presentasikan besok. Seperti itu. Nah, karena mungkin materi yang cukup banyak dan kemudian mungkin teman-teman tidak terlalu siap begitu, sehingga hanya membahas tentang UAS nilainya tidak terlalu bagus begitu, sehingga bobot nilai UAS lumayan cukup banyak ya untuk menopang NA, sehingga nanti nilai akhirnya pun juga tidak maksimal. Itulah kenapa performa saat presentasi kelompok untuk CPMK 3 ini saya naikkan 70% dibandingkan soal besok pada saat teman-teman mengerjakan UAS yang hanya 30%. Jadi saran saya teman-teman senantiasa dan saya himbau untuk mempersiapkan dengan baik begitu, Dik, presentasi kelompok yang akan teman-teman laksanakan besok setelah UTS. Begitu, karena setiap kelompok nanti setiap individu nanti saya akan nilai begitu tentang performa pada saat presentasi, performa saat melakukan tanya jawab dengan temannya atau nanti dengan saya begitu, sehingga nilai ini bisa teman-teman raih dengan cara mempersiapkan presentasi dengan maksimal begitu. Begitu untuk kontrak sistem penilaian. Nah, terkait dengan remediasi, nanti jadi saya selaku dosen pengampu akan berkewajiban untuk memberitahu ke teman-teman sekalian tentang apa saja item nilai rata-rata untuk CPMK 1, 2, dan 3 begitu. Nah, kalau semisal nanti di NA akhir ternyata kok teman-teman nilainya jelek, semisal mungkin cemen begitu. Nah, cemen ini nanti saya wajib memberitahu ke teman-teman cemen itu nanti yang tidak lolos itu CPMK berapa. Apakah CPMK 3, apakah CPMK 2, ataukah CPMK 1. Nah, jika semisal nanti teman-teman ingin memperbaiki nilai, maka yang wajib teman-teman jawab pada saat besok remediasi adalah soal-soal yang berkaitan dengan CPMK yang belum lulus dulu. Jadi wajibnya adalah yang belum lulus. Lalu kemudian untuk yang lain yang sudah lulus, maka teman-teman sifatnya adalah sunnah untuk mengerjakan. Jadi yang wajib adalah yang soal-soal spesifik yang pada CPMK yang belum lolos saja. Begitu teman-teman. Untuk remediasi jadi berbeda sifatnya. Jadi kalau dulu remed, teman-teman kerjakan semua soalnya, nanti nilainya ditotal, kemudian nilai total itu nanti saya akan ambil berapa persennya untuk menambah nilai akhir. Begitu ya kalau untuk remedi model saya sebelumnya, tetapi khusus untuk remedi setelah untuk persiapan kurikulum 2020 ini saya menggunakan prosedur remediasi yang untuk SCL ini. Kayak gitu teman-teman. Untuk sistem kontrak penilaian nanti silakan jika semisal ada yang ingin ditanyakan terkait mungkin SAP, kemudian mungkin pemaparan CPMK dan pemaparan terkait dengan sistem penilaian, teman-teman bisa komen atau mungkin posting sesuatu di Google Classroom ya. Nah, ini adalah referensi lumayan cukup banyak memang teman-teman, karena PIK materinya cukup banyak dan sifatnya adalah eksternal, bukan ya, kulit terluar begitu, sehingga referensi yang berkaitan dengan mata kuliah ini juga lumayan cukup banyak. Bisa nanti teman-teman lihat dan nanti bisa teman-teman download gitu ya untuk materi presentasi saya kali ini. Insya Allah itu untuk materi terkait dengan kontrak kuliah untuk PIK, teman-teman. Nanti ini mungkin saya bisa akhiri video untuk pemaparan kontrak kuliah PIK.
Nanti setelah ini saya akan upload lagi video selanjutnya terkait dengan materi kuliah pendahuluan. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.